ada dua hal Pak Menteri. Yang pertama tadi berkaitan dengan HGU. Sekali lagi saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, sekalipun beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan. Kalau Pak Menteri tadi mengatakan bahwa banyak sengketa di lapangan, yang saya alami justru tidak seperti itu Pak Menteri. Kasus lahan transmigrasi di Kabupaten Morowali, saya sendiri yang menyurat ke BPN Pak, untuk pada saat pengukuran diinklav, dokumennya lengkap Pak, agar areal transmigrasi itu diinklav, tidak boleh dimasukkan di dalam surat ukur. Tapi surat saya itu setelah terbit Pak, HGU, semua lahan transmigrasi masuk di HGU perusahaan. PT Citra Pak. Jadi surat kami itu tidak ada manfaatnya Pak. Ini atas nama Bupati Pak, saya sendiri yang menandatangani surat itu meminta sebelum terbit HGU supaya diinklav. Tapi kenyataannya keluar HGU tetap masuk lahan transmigrasi. Bayangkan Bapak, masyarakat kita hari ini tidak punya sertifikat. Inilah Pak, saya minta ke fraksi saya dibawa di Komisi 2 karena ini Pak, ini dosa bagi saya. Kenapa dosa? Karena saya yang mendatangkan transmigrasi itu. Yang sampai hari ini mereka belum bisa memiliki. Datang perusahaan dia tidak mau tahu Pak, saya punya HGU. Maka lahan-lahan transmigrasi utamanya lahan kebun, lahan 2 itu semua ditanami sawit. Tidak bisa berkutik Pak. Ini satu. Yang kedua Pak, kasus PTPN 14 di Kabupaten Morowali Utara. Sebelum waktu itu, sebelum mekar kabupaten ini, saya yang menyurat meminta, ada rekomendasinya Bupati Pak, agar lahan-lahan masyarakat, ini sebelum terbit sertifikat HGU nih, lahan-lahan masyarakat yang sudah dikelola, yang sudah dalam bentuk persawahan, dalam bentuk kampung dan sebagainya, itu tolong jangan diterbitkan HGU di situ. Tapi apa yang terjadi? HGU keluar, semua lahan masyarakat, sawah yang aktif Pak, bahkan perumahan, kampung masyarakat masuk di HGU. Coba. Ini kira-kira gimana ini Pak Menteri? Di sana tidak ada orang yang, ini hanya butuh sebetulnya eksekusi Pak. Eksekusinya yang pertama, segera ditinjau dan dilakukan status quo. Supaya ini HGU Pak, yang pemegang HGU ini bisa menggunakan segala kekuatan negara untuk mengusir rakyat. Itu persoalannya. Kalau Pak Menteri punya keberanian besar, segera dicek nanti Pak, diperintahkan surat ke sana bahwa lokasi ini sementara dalam penyelesaian di kementerian agar semua aktivitas tidak dilakukan. Rakyat sudah puas itu Pak. Daripada mereka setiap hari ada di situ melihat, apalagi lahan transmigrasi ini Pak. Kasihan mereka. Kemarin saya sudah minta Pak Bupati, solusinya bayangkan, saya minta Pak Bupati gimana solusinya. Maka solusinya kami yang mengalah Pak. Transmigrasi mengalah, Pak Bupati mencarikan lahan lain. Coba lihat ini Pak, gimana kira-kira ini Pak. Ini swasta, transmigrasi ini ada atas perintah undang-undang, atas perintah negara mereka hadir di sana. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, kita mau bela yang mana nih? Mau bela orang kaya atau membela orang masyarakat yang susah? Warga transmigrasi itu orang susah, kemudian dipindahkan supaya taraf hidupnya bisa lebih baik. Tapi kalau mereka ditelantarkan seperti ini, negara ada di mana ini? Padahal Pak Presiden selalu bilang, negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Ini dua kasus Pak yang nyata. Jadi bukan karena misalnya ada sengketa di dalam, ini hanya butuh ketegasan Pak Menteri, segera tegaskan, mungkin disurati di sana, sehingga tidak ada lagi aktivitas baik yang dilakukan oleh PTPN maupun dilakukan oleh perusahaan. Saya kira kita semua bersepakat Pak, lebih bagus bela masyarakat, apalagi warga transmigrasi
yang jauh-jauh mereka meninggalkan kampungnya, datang mencari hidup, tapi kemudian mereka terlantar. Saya Pak Menteri yang ikut berdosa untuk itu. Ya. Karena saya yang menandatangani persetujuan untuk ditempati lahan transmigrasi di tempat itu. Ini saja Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Sedih sekali mendengar kasus seperti yang Pak ceritakan. Ya, sebentar Pak Menteri. Makasih Pak Anwar. Masalah yang, mohon maaf saya agak tersentak ketika Pak Menteri misalnya tadi mendengar masalah transmigrasi seolah-olah dari yang saya tangkap, mohon maaf kalau keliru, silahkan dikoreksi. Pak Menteri terkaget-kaget. Oh, masih ada juga ini masalah transmigrasi ini di Morowali ini yang bermasalah. Sementara tadi Bapak memaparkan bahwa tidak mungkin keluar HGU, tidak mungkin diperpanjang ketika di situ ada sedikit aja masalah. Persyaratannya banyak, semua harus clear and clean. Kita semua tahu itu. Tapi faktanya kan keluar juga itu HGU. Nah, maksud saya pimpinan, apakah mungkin atau apakah perlu kita memikirkan yang begini-begini ini ada mekanisme. Mekanisme dari mana? Mekanisme menginventarisir seluruh anggota DPR nih, misalnya. Komisi 2 aja dulu. Bikin daftar masalah atau laporan dari pengaduan masyarakat. Kita minta tolong Pak Menteri ini untuk bisa selesaikan. Supaya tidak di dalam RDP atau di dalam rapat-rapat koordinasi seperti ini muncullah masalah. Yang seolah-olah itu teman-teman dari ATR BPN baru mendengar. Nah, nanti coba dicari penyelesaiannya, coba akan kami cek. Duh, masa ini yang setiap hari mengurusi masalah tanah, nggak tahu sih ada masalah di Bukit Tinggi, masa nggak tahu sih ada informasi ada masalah di mana tadi Jember. Nanti kalau saya mau keluarkan yang ada masuk ke kami juga banyak juga Pak. Nah tapi kan masalah-masalah begini tahunya bapak-bapak malah dari kami semua. Nah ini yang kembali ke pertanyaan saya, kalau dari situ kan mestinya sudah bisa teridentifikasi apa sih masalahnya, Provinsi Aceh masalahnya apa, bagaimana cara menyelesaikannya, apakah bisa dicari formula yang kemudian bisa berlaku di setiap provinsi, barangkali tidak. Nah sehingga pada saat rapat seperti ini Bapak tidak sekedar memaparkan sesuatu yang seolah-olah tidak ada problem, capaian ini sekian persen, capaian ini sekian persen, tapi begitu dibuka forum isinya semua keluar masalah. Saya kira begini ya, tadi sudah banyak, kalau boleh saya simpulkan secara sederhana, itu masukan-masukan kepada Pak Menteri dan jajarannya tentang HGU, tentang transmigrasi, tentang masalah dari Pak Gaus, masyarakat. Dan kalau Pak Menteri merasa harus menjawab, ada menjawab silahkan dijawab. Ya, tapi ini masukan-masukan semua ini yang saya tangkap Pak Menteri. Yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya pelepasan 6,2 juta hektar hutan itu ya untuk dilepaskan kepada masyarakat, menurut saya mimpi Pak. Mimpi ini kan masalah kehutanan Pak. Sertifikat saja bisa dinyatakan kawasan hutan Pak Menteri. Itu di daerah Riau. Ya, lebih dari 20.000 Pak sertifikat, boleh di cross check ke Kakanwil di sana. Ya kan? Lebih dari 20.000 sertifikat. Ya. Dinyatakan bahwa itu kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan. Di Sumbar juga banyak tuh Ketua. Ya, padahal sertifikat mereka itu sudah mereka peroleh 20 tahun. Tanah itu sudah dikuasai oleh nenek moyangnya sebelum kemerdekaan Pak Menteri. Ini bagaimana ceritanya Pak? Jadi kalau kita bicara 6,2 juta hektar hutan, selesaikan dulu lah. Yang sudah bersertifikat tetapi dinyatakan kawasan hutan Pak. Nah, ini Pak. Artinya apa? Di mana wibawa dari Kementerian ATR kalau begini Pak? Bagaimana koordinasi komunikasi dengan Kementerian Kehutanan Pak? Ini yang perlu Pak Menteri. Saya yakin percaya Pak Jokowi dan saya tahulah Pak Menteri dibuat di sana untuk membenahi pertanahan di Indonesia supaya reforma agraria bisa berjalan Pak. Itu sesungguhnya saya tahu Pak. Ya kan, ini semua masukan Pak. Belum lagi bagaimana kinerja daripada anak buah Pak Menteri.
ya, Kakanwil, Kakan. Kita baru terima aspirasi dari masyarakat, Pak. Baru tadi, Pak. Ada yang dari Papua, ada yang dari Tanah Kusir, ada dari Mangga Besar. Mangga Besar, Pak, mereka sudah kuasai ya tanahnya dan tinggal di sana sejak tahun 1928, Pak. Iya kan? Tapi seketika datang BPN Jakarta Barat, Pak, melakukan konstatering, ya, melakukan pemeriksaan batas-batas tanah sengketa, Pak. Yang nggak ada sengketa, Pak. Tolong dicek, Pak Menteri, ini ada apa? 1928 mereka sudah di sana, Pak. Tiba-tiba Kakan datang katanya atas perintah pengadilan. Pertanyaan saya, Pak, banyak putusan pengadilan tidak dilaksanakan oleh pertanahan, Pak. Di Medan ada berapa? Ada 7, Pak, yang saya tahu, Pak. Alasan mereka aset itu aset pemerintah, Pak. Padahal dimenangkan oleh PT UN. Masyarakatnya ini bagaimana, Pak? Gitu. Memang berat beban dari Kementerian ATR BPN, Pak. Ini tantangan untuk Pak Menteri. Pak, saya sampaikan dalam forum ini, Pak. Tolonglah para pejabat di Kementerian ATR. Jangan terlalu menutup diri. Kepada masyarakat yang mau datang, Pak. Buka diri lah. Ya kan? Pak Jokowi saya juga diri kok. Gitu loh. Ayolah, bukalah komunikasi. Jangan sulit dihubungi, Pak. Saya berulang mengatakan kami menghubungi untuk bisa memberikan jawaban kepada masyarakat, Pak. Terima kasih Pak Pimpinan, Bapak yang hari ini menyampaikan semua masalah. Banyak masalah yang sudah saya tahu sebelumnya, tapi ada juga yang baru hari ini mendengarnya. Karena ya sampai ke saya, tapi teman-teman yang sudah di Dirjen, yang ini sebenarnya sebagian besar masalah kita yang sudah dilaporkan sudah tahu dan sudah teridentifikasi. Ada yang sudah diselesaikan, ada yang belum bisa diselesaikan, ada yang masalahnya masyarakat menganggap bahwa masalah di BPN, padahal masalah di Kementerian Kehutanan. Ada orang menganggap masalah di BPN, padahal keputusan pengadilan yang conflicting. Ya. Ini jadi masalah juga. Yang di Morowali, saya tidak tahu tahun berapa kejadiannya. Pak Anwar boleh namakan tahun berapa, cuma kita ngecek aja dulu. Karena begini, kalau transmigrasi harusnya itu mereka mendapatkan HPL. Bahkan HPL transmigrasi, Pak, kalau kita langgar itu pidana. Ya kan? Apakah itu transmigrasi pernah dapat HPL? Kalau ada HPL kita batalkan segera. Kalau dari HPL transmigrasi yang kemudian keluar HGU, ya kan? Cuma saya nggak tahu kejadian tahun berapa, apakah transmigrasinya ada? 2010, Pak Menteri. Oh, Masya Allah, 2010. Oke, itu kejadian yang sudah, nanti kita akan telusuri. Kalau sekarang Bapak, ini Dirjen Penetapan Hak. Setiap dokumen yang masuk ke saya, Pak, sekarang ini dilihat di internet. Kalau ada laporan LSM dan macam kita kembalikan, coba lihat lagi, cek lagi. Karena dari daerah semua oke, udah diteken oleh pejabat daerah, semua lengkap. Seolah nothing happen, seolah free and clear. Tapi begitu kita lihat di internet, kebetulan saya staf khusus saya itu sangat rajin mencari di internet menunjukkan ini. Kita pertanyakan, ini udah selesai belum, udah selesai belum. Itu dalam rangka memperbaiki supaya tidak lagi terjadi seperti yang tahun 2010. Tapi kejadian sebelum-sebelumnya ini terus kita perbaiki, Bapak. Kalau Bapak menyampaikan begitu banyak komplain, Bukit Tinggi, di Morowali, di Kalimantan Barat, di mana-mana itu, kami menyadari, Pak. Ya. Tapi dia ada perspektif besar, bukan berarti saya nggak menafikan ini. Dan perspektif besar kita sekarang sudah terdaftar hampir 70 juta lebih ya, tanah. Yang bermasalah memang tidak banyak. Tapi yang bermasalah ini karena tidak bisa kita selesaikan. Kenapa? Karena kadang-kadang BPN kan pada administratif aja, Pak. Kita bisa batalkan sertifikat, dibawa ke PT UN kita dikalah. Kemudian misalnya PT UN kita menang, nanti ke peraturan kita dikalahkan. Ada keputusan perdata. Si A menang, PT UN, si B menang. Kami nggak bisa melaksanakan. Tahu? Menteri Dirjen dibawa dilaporkan pidana. Karena penyalahgunaan kekuasaan.
Syukur kemudian kita, Masya Allah Menteri ini cuma tidak melaksanakan keputusan karena kita nggak bisa melaksanakan keputusan. Jadi persoalannya memang jauh lebih rumit Pak, Bapak. Tapi ini juga disadari pemerintah sekarang. Kita harus sama-sama membereskan ini Pak. Peradilan, ada orang yang mengatakan ini joknya ya, tapi nggak boleh ngomong di sini. Lebih mudah cari tanah di peradilan Pak, daripada beli dari Bapak. Itu yang terjadi, that is the fact. Oleh sebab itu kita perangi mafia Pak. Mafia nggak boleh menang sekarang. Saya akan pertahankan apapun, kalau mafia nggak boleh menang. Ya kan? Kenapa kemudian ada yang dipaksakan? Ini belum lagi di Sulawesi itu, yang ibu-ibu itu, Bu Endang terus, bukan di Sulawesi Pare-Pare, bukan Pare-Pare, Sulawesi Tengah sama ya. Itu tanah masyarakat Pak, sengketa segini. Kemudian diperkarakan, dieksekusi satu kampung. Ya. Dan sekarang ini nggak bisa apa-apakan. Itu orang setiap hari mengadu kepada saya supaya rumahnya dihidupkan kembali. Memang diambil tindakan, yang eksekusi diambil tindakan, hakim diambil tindakan, administrasi. Tapi eksekusi tidak terjadi, rumah digusur. Itu terjadi. Tapi kalau lihat dan gambar perspektif besar, sebenarnya kita lihat dengan begitu 126 juta bidang tanah paling sedikit. Mungkin 150 juta bidang tanah. Yang sengketa itu nggak banyak. Nanti Pak Agus bisa jelaskan. Yang sengketa-sengketa ringan kita selesaikan. Kami kalau dengan HGU sekarang, Pak, kalau HGU pengusaha besar kita selesaikan. Ya kita panggil pemiliknya. Ya, kalau pengusaha besar lebih mudah diselesaikan. Suku anak dalam berapa lama konflik, kita datang ke sana untuk menyelesaikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau komitmen kita untuk menyelesaikan luar biasa, tapi banyak yang kayak kita tidak bisa. Karena mungkin keputusan pengadilan yang konflikting. Ada tadi keputusan bahwa lelang. Bagaimana proses lelang terjadi, bagaimana surat itu keluar tahun sekian gitu kan. Pengadilan mengatakan surat ini dikeluarkan tahun sekian, masyarakat ada di situ. Mereka tidak lihat itu, mereka melihat bahwa aspek keperdataan. Jadi kadang-kadang Bapak, ini kalau kita nggak melaksanakan, ada keputusan perdata misalnya seperti itu, kita bisa dikenakan pasal apa Pak? 421, pasal penyalahgunaan kewenangan. Ada keputusan pengadilan dianggap benar, walaupun tidak benar, ya dianggap benar, dan kita harus melaksanakan keputusan tersebut. Kami nyaris dipidanakan, dilaporkan oleh SPDP bahwa menteri, dirjen, direktur satu orang melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengeluarkan sertifikat. Padahal perdata si A menang, tata usaha dia menang. Peradilan perdata dan tata usaha, Pak Jinwar bisa menjelaskan. Ini tidak pernah ketemu. Kemudian kita minta fatwa di Mahkamah Agung, mengatakan abaikan ini. Ini perdataan, hak perdata yang dihormatin. Jadi Bapak, masalah negara kita ini luar biasa.